Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda dalam program Apa Kabar Parepare bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait jumlah pengunjung perpustakaan Kota Parepare yang mengalami peningkatan dengan menambah judul buku di perpustakaan serta memaksimalkan layanan perpustakaan keliling. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Perpustakaan guna meningkatkan minat baca masyarakat Kota Parepare. Dua di antaranya menambah judul buku dan memaksimalkan layanan perpustakaan keliling. Berkat upaya tersebut, jumlah pengunjung tahun ini mengalami peningkatan. Kepala Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Andi Nurwat yang ditemui baru-baru ini mengungkapkan pengunjung perpustakaan Kota Parepare hingga triwulan ketiga sudah mencapai 11.000 pengunjung yang didominasi mahasiswa. Tahun kemarin pengunjung kami dapatkan untuk sebanyak 9.000 pengunjung. Sedangkan tahun 2021 ini baru 3 triwulan dia sudah dapatkan 11.000 pengunjung. Kebanyakan mahasiswa, masyarakat. Andi Nurwati menambahkan, meski perpustakaan tetap dibuka untuk umum, namun pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mewajibkan pengunjung mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak hanya itu, petugas perpustakaan Kota Parepare juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah melalui serangkaian proses seleksi, dosen Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti, dilantik menjadi Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi dalam upacara pelantikan pejabat dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti MT resmi dilantik menjadi Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi atau ITBH Kota Parepare. Pelantikan Rektor pertama ITBH Parepare ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Insinyur Suharti MA bersama 13 pejabat lainnya di lingkup Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, diantaranya 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 4 rektor, 6 direktur dan 1 pejabat pengawas di kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada Selasa 5 Oktober 2021. Keenam, Profesor Dr. Insinyur Ansar MT sebagai Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi periode tahun 2021-2025. 7. Profesor Dr. Insinyur Ansar MT sebagai Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi tahun 2021-2025. Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti MT adalah guru besar pada Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI beberapa waktu lalu mengungkapkan penunjukan Rektor ITBH Parepare sepenuhnya diatur oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Organisasi dan tata kerjanya yang diatur dalam peraturan menteri, selanjutnya menteri nanti akan menunjuk lagi menerbitkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dengan siapa yang ditunjuk selaku pelaksana tugas atau rektor definitif yang ada di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi. Kalau sudah ada rektornya, siapa penanggung jawab prodinya, siapa sekretariatnya, mereka akan mempersiapkan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penerimaan mahasiswa baru. Tentu tahapannya karena negeri disesuaikan dengan tahapan penerimaan mahasiswa yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi atau ITBH Kota Parepare merupakan institut teknologi negeri kelima di Indonesia setelah ITB, ITS, ITERA, dan ITK. Kehadiran ITBH juga menjadi institut negeri yang pertama di luar Pulau Jawa. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, bengkel motor milik SMK Negeri 2 Parepare tak kalah dengan bengkel resmi. Bagaimana tidak, berbagai alat dan perlengkapan yang lengkap serta suku cadang motor telah tersedia di bengkel ini. Berikut liputan selengkapnya. Kali ini, marilah kita melirik sedikit dunia otomotif di kota Parepare. Sasaran kita kali ini yakni bengkel motor milik SMK Negeri 2 Parepare yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sini kita bisa melihat deretan sepeda motor terparkir rapi di dalam ruangan bengkel teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 2 Parepare. Sejumlah siswa bersama guru terlihat sedang melakukan servis sebuah motor. Sekilas, bengkel ini tidak kalah dengan bengkel resmi lainnya. Alat yang lengkap serta suku cadang motor telah tersedia di bengkel ini. Maka untuk menggali lebih jauh tentang bengkel ini, kita mencoba untuk berbicara dengan salah seorang guru, yakni Bapak Syamsuddin, selaku Ketua Jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 2 Parepare. Insert. Bengkel ini pun telah melahirkan siswa yang terampil di bidang otomotif. Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya alumni yang diterima perusahaan besar dan tentunya di bidang otomotif. Meski disupport salah satu perusahaan dealer motor ternama, tidak menjadi patokan bengkel SMK Negeri 2 Parepare ini untuk tidak melayani servis jenis motor lainnya. Ini bengkel TBSM, semenjak kita buka TBSM, kita selalu buka peluang untuk masyarakat, akses untuk masyarakat servis di sini. Jadi baik orang teman-teman sendiri di lingkungan SMK 2, juga teman-teman dari luar yang mau ikut bergabung perawatan servis sepeda motornya, kita di SMK 2. Jadi, bagi Anda yang ingin servis motor, tidak salahnya mencoba datang ke bengkel milik SMK Negeri 2 Parepare. Tentunya ditangani langsung oleh para teknisi handal. Itu bagaimana Pak, setelah lulus, apakah sudah ada yang diterima langsung jadi Alhamdulillah Pak, kami alumni TBSM, ya, bisa dikatakan hanya yang tidak mau kerja, yang tidak diserap di industri. Contohnya kemarin, Astra baru dia minta, NSS Parepare dia minta, Astra Pangkat Jenis Sidrap minta. Nah, di tempat lain juga banyak. Oh, banyak. Pak, banyak lulusan dari sini. Ya, hampir semua Pak terserap alumni. Karena memang ya bisa dikatakan sudah siap kerja, apalagi dukungan teman-teman di industri itu cukup banyak. Oke Pak, terakhir Pak, ini apa sih yang ingin ditawarkan Pak kepada masyarakat untuk mengajak ke sini Pak? Ya, kami harapkan ya, masyarakat, karena mungkin bengkel ini selama ini masyarakat menganggap bahwa ini hanya tempat praktek, tapi sebenarnya ini sudah bersifat umum. Jadi bagi masyarakat umum yang ingin melakukan pemeliharaan, bisa datang di SMK 2 dengan harga yang bersahabat. Oke. Pak, kalau jenis motor Honda atau bagaimana Pak ini? Khusus untuk kerja sama kita ya khusus Honda. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa merek yang bisa kita tangani. Bisa juga di sini ya? Oke. Seperti yang ini Pak, ada Suzuki Yamaha. Oke. TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, siswa kelas 2 SMK Negeri 2 Parepare kembali mengukir prestasi menjadi wakil Sulawesi Selatan dalam lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional bidang welding atau pengelasan. SMK Negeri 2 Parepare kembali mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Adapun kategori lomba yang diikuti ini yakni lomba bidang welding atau pengelasan yang dilaksanakan secara daring. Berbeda dengan tahun kemarin, kegiatan lomba ini dilakukan di Aula Pengelasan SMK Negeri 2 Parepare. Kali ini, SMK Negeri 2 Parepare bersaing dengan 2 SMK negeri lainnya dalam kategori lomba tersebut. Pihak sekolah pun telah melakukan berbagai persiapan sebelum lomba, termasuk persiapan siswa yang diketahui bernama Rias Ewin, siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Parepare. Dan pelaksanaan lomba pun hanya berlangsung 1 hari. SMK 2 Parepare tahun ini mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional tahun 2021. Kebetulan tahun ini SMK Negeri 2 Parepare dipercayakan untuk LKS nasional tingkat nasional di bidang lomba teknik pengelasan.
Itu selama ini apa-apa yang dipersiapkan Pak untuk ikut lomba ini? Jadi persiapannya pertama ada yang namanya pralomba. Kita persiapkan segala kebutuhannya, baik material maupun peralatan-peralatan lainnya. Kemudian anak-anak kita bimbing kurang lebih 1 bulan ini kita bimbing dalam rangka persiapan kematangan untuk mencapai kompetensi yang kita harapkan itu. Ini siswanya sendiri dari kelas berapa saja Pak? Siswa yang kita persiapkan tahun ini adalah siswa yang sudah kelas 3, kelas 3 teknik kepelasan. Kategori lomba itu 3 benda kerja. Oh, 3 benda kerja. Tapi itu Pak. setelah diundi, kami dari SMK 2 Parepare itu mendapat 3 benda kerja, 3 posisi. Oh, 3 posisi Pak. Ya. Nah, itu bersaing berapa sekolah Pak untuk Bersaing sekolah untuk teknik welding mewakili Parepare untuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Pak ya? Ya. Oh, berarti pernah sebelumnya Diadakan lomba. Oh, antara kita di sini, siswa kita di sini itu kita adakan lomba, cari lomba juara 1, 2 dan 3. Untuk siswanya yang ikut dari SMK 2 berapa orang Pak? 3. 3 orang Pak ya? Ada 4. Ada 4 ya? Tapi yang lolos itu kita adakan penilaian itu ada sampai 3 orang. 3 orang Pak ya? Lolos. Untuk Yang juara 1 di antara ini yang mewakili Sulawesi Selatan yang ini apa ya? tingkat nasional. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, banyak warga yang tak lolos screening vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie, yang mana jenis vaksin yang dicanangkan kali ini adalah jenis AstraZeneca. Dari pemantauan, warga yang tidak lolos screening diakibatkan karena autoimun yang menjadi penyakit terbanyak yang didapati dari warga. Autoimun menjadi penyakit terbanyak yang didapati dari warga yang tak lolos screening vaksinasi COVID-19. Hal itu tercatat dari pelaksanaan vaksinasi yang diadakan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie pada Rabu 6 Oktober 2021. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie memfasilitasi bukan lagi vaksin Sinovac, namun dengan jenis berbeda, yakni AstraZeneca. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibie, Dr. Gigi Rini Setiawati menjelaskan, vaksin jenis AstraZeneca dari segi efektivitasnya tidak lebih sama dengan jenis vaksin Sinovac yang memiliki efikasi kurang lebih sebesar 64%. Namun ada efek samping yang ditimbulkan agak sedikit berat dari vaksin Sinovac. Dr. Rini menambahkan, pihaknya memberikan edukasi lebih rinci kepada peserta vaksinasi saat screening terkait efek samping yang menimbulkan rasa mual dan demam. Namun kebanyakan dari peserta mundur atau tak lolos screening. Hal itu dikarenakan penyakit bawaan dan lebih banyak memiliki penyakit autoimun. Efek samping yang saya maksud tadi yang kipinya itu mungkin agak sedikit lebih berat dari Sinovac. Sinovac kan biasanya hanya lelah, sedikit kelelahan, mengantuk atau rasa lapar yang lebih dari biasanya. Nah, kalau di Astra ini kemarin terlapor itu beberapa bahwa kipinya bisa mual, rasa mual, demam, begitu. Tapi sejauh ini masih aman terkendali. Adapun jumlah sasaran untuk percepatan vaksinasi mencapai herd immunity, yakni 300 orang. Pada hari ini, hanya ada sebanyak 102 orang yang mendaftar melalui link. Sisa vaksin jenis AstraZeneca ini akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kota Parepare kembali menjadi yang terbaik di ajang TPAKD Award Sulawesi Selatan dengan mendapatkan penghargaan sebagai TPAKD terbaik dengan program fasilitasi digitalisasi akses keuangan UMKM tahun 2021. Kota Parepare berhasil menjadi yang terbaik di Sulawesi Selatan, menyusul diraihnya TPAKD Award Sulsel dengan program fasilitasi digitalisasi akses keuangan UMKM 2021 di ajang TPAKD Award yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dirangkaikan dengan opening ceremony Toraja Highland Festival di Hotel Misiliana Toraja Utara beberapa hari yang lalu. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Selain Kota Parepare, sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan juga menerima penghargaan, di antaranya Kabupaten Sidrap, Wajo, dan Bone. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Fajar Majardi, Kepala OJK Regional 6 Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua,
pimpinan OPD Provinsi Kabupaten Kota, serta tamu undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila menggalakkan sosialisasi laut bukan tempat sampah yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Badan Lingkungan Hidup atau BLH Pemuda Pancasila Parepare menggelar sosialisasi pesisir pantai. Sosialisasi dengan tema peningkatan masyarakat peduli sampah pesisir pantai dan dengan tagline Laut Bukan Tempat Sampah itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Kegiatan tersebut diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat pesisir pantai yang berlangsung di pinggir pantai Mati Rotasi pada Rabu 6 Oktober 2021. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Andi Rivaldi Wijaya mengatakan, latar belakang dilakukannya sosialisasi ini yakni karena permasalahan sampah yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Ia menjelaskan, pesisir pantai di Mati Rotasi dan beberapa titik lainnya masih ditemukan sampah yang sangat merugikan masyarakat sendiri. Selain itu juga membahayakan generasi ke depannya. Pihaknya pun sejak beberapa tahun terakhir sering menggalakkan kegiatan pembersihan laut untuk menjaga keindahan pesisir pantai dan terus berupaya untuk komitmen mensosialisasikan masyarakat peduli sampah pesisir pantai. Setiap kita melakukan kegiatan masyarakat yang berhubungan di pesisir pantai, alangkah lebih baiknya masyarakat di setempat itu agar tidak membuang sampahnya ke laut, karena ini sangat berbahaya untuk kita semua. Jika sampah ini turun ke laut akan bisa menjadi mikro-mikro yang dapat membahayakan generasi ke depan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memaksimalkan peran perpustakaan di sekolah dasar dan membangkitkan semangat literasi siswa, Dinas Perpustakaan menggelar lomba perpustakaan tingkat Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perpustakaan menyelenggarakan lomba perpustakaan tingkat sekolah dasar. Perlombaan ini bertujuan membangkitkan semangat pengelolaan dan pemeliharaan perpustakaan yang ada di sekolah, khususnya sekolah dasar yang ada di Kota Parepare, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan literasi siswa di sekolah nantinya. Kepala Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, Andi Nurwati yang ditemui di kantornya pada Rabu 6 Oktober 2021 mengungkapkan, perlombaan ini juga sebagai salah satu upaya pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca meskipun di tengah pandemi. Andi Nurwati menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan proses pendaftaran bagi sekolah dasar yang berminat mengikuti perlombaan tersebut. Lomba perpustakaan SD ini diadakan karena kita mau lihat bagaimana perkembangannya untuk sekolah-sekolah di perpustakaan sekolah dasar. Mulai jalan ini, harapan saya supaya diadakan kegiatan ini supaya meningkat terus setiap tahunnya. Minat baca ya? Minat baca untuk di sekolah. Sekolah yang turut berpartisipasi pada perlombaan ini dan masuk 6 besar akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota berupa piagam dan uang pembinaan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.